Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemikiran dari Jane Bodin yang menjelaskan tentang negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clara Fulcapatian dengan NIM 1312300 dan teman saya Lira Apriliana dengan NIM 1312300 Saya Sofia Natali Putri dengan NIM 1312300 Saya Elizabeth Kiswa Nirmala dengan NIM 131230091. Saya Rosana Widyuto dengan NIM 131230010. Saya Faisal Faisal Revian dengan NIM 13123001101. Bodin adalah seorang ahli hukum Prancis, filsuf politik, anggota parlemen Paris, dan profesor hukum di Toulouse. Ia lahir di Angers, Maine-et-Loire, Prancis, dan merupakan seorang pemikir politik terkemuka pada zaman Renaissance. Karya Bodin berfokus pada filsafat hukum, filsafat politik, dan ekonomi. Beberapa gagasannya yang terkenal mencakup teori kuantitas uang dan kedaulatan absolut. Bodin dilahirkan dalam keluarga kaya dan bergabung dengan persaudaraan Karmelit pada usia dini. Ia kemudian menjadi pendeta dan dibebaskan dari sumpahnya beberapa tahun kemudian. Bodin belajar hukum perdata di Universitas Toulouse dan tetap di sana sebagai mahasiswa, kemudian sebagai guru hingga tahun 1561. Ia adalah anggota parlemen Paris dan terlibat dalam berbagai kontroversi politik dan agama sepanjang hidupnya. Karya Bodin yang paling terkenal, 6 buku kesejahteraan bersama 1576, langsung membuatnya terkenal dan berpengaruh di Eropa Barat hingga abad ke-17. Dalam karyanya ini, ia memperkenalkan konsep kedaulatan ke dalam pemikiran hukum dan politik dengan alasan bahwa rahasia pemerintahan yang stabil terletak pada pengakuan kedaulatan negara. Ia percaya bahwa pemerintahan diasuransikan berdasarkan hak ilahi, karena pemerintahan ditetapkan oleh Tuhan. Sepanjang hidupnya, opini keagamaan Bodin berfluktuasi dan ia dituduh sebagai seorang Yahudi, Lutheran, dan Calvinis. Namun, opini keagamaan publiknya nampaknya telah berkembang menjadi semacam teisme yang membiarkan setiap orang bergantung pada hati nuraninya masing-masing. Bodin meninggal di Laon pada tahun 1596 pada usia 66 tahun. Kedaulatan negara menurut pandangan Bodin adalah sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban, dan perdamaian yang dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran. Bodin membedakan antara atribut dan karakteristik dari kekuatan berdaulat. Atribut utama dari kedaulatan Bodin adalah kekuatan untuk memberikan hukum tanpa persetujuan dari yang lain, baik yang lebih besar, sama, atau di bawahnya. Atribut lainnya adalah kekuatan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian. Kekuasaan untuk menunjuk hakim dan petugas, kekuatan untuk memungut pajak dan sebagainya, semua ini merupakan konsekuensi dari kedaulatan presiden sebagai kepala negara. Karakteristik kedaulatan menurut Bodin adalah yang pertama, kekuasaan yang berdaulat itu mutlak atau tidak terikat oleh hukum. Bodin menjelaskan kedaulatan yang tidak dapat dibatasi oleh hukum karena berdaulat adalah sumber hukum. Yang kedua, kedaulatan adalah tanpa syarat. Kedaulatan yang diberikan kepada seorang pangeran agar tunduk pada kewajibannya, kedaulatan atau kekuasaan absolut. Yang ketiga, kedaulatan tidak akuntabel, seperti raja tidak bertanggung jawab kepada warga negaranya. Yang keempat, kedaulatan tidak terpisahkan. Kedaulatan tidak terbatas baik dalam kekuasaan, fungsi, atau waktu. Bodin percaya bahwa hanya kekuatan yang tangguh dan tertinggi yang mampu melindungi persemakmuran dari musuh internal dan eksternal untuk memberikan ketertiban perdamaian dengan merumuskan teori pertama kedaulatan negara zaman modern. Bodin mengungkapkan sensitivitas historis yang besar dan akan menyadarkan betapa pentingnya keberadaan negara atau bangsa. Pengertian kedaulatan menurut Jane Bodin mengartikan kedaulatan sebagai wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Pemegang wewenang ini ialah penguasa atau pemerintah negara yang mengatasi seluruh warga negara dan orang-orang lain dalam ruang lingkup wilayahnya. Penguasa memiliki kekuasaan tertinggi untuk memutuskan apa saja. Essentially, the power of the ruler or king is above the law. Konsep kedaulatan Jane Bodin menjadi ciri khas dari negara-negara modern dan menjadi dasar bagi konsep negara bangsa yang dikembangkan pada abad ke-19.
Dalam konteks Indonesia, konsep kedaulatan negara juga menjadi ciri khas dari negara ini. Kedaulatan negara Indonesia dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini, ciri khas kedaulatan negara Indonesia adalah bahwa keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil dapat mewakili kepentingan semua pihak. Dalam prakteknya, konsep kedaulatan negara Indonesia menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini juga, pengambilan keputusan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan sosial. Hal ini sejalan dengan keunggulan demokrasi Pancasila yang telah disebutkan sebelumnya. Bodin berpendapat bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi, kedaulatan harus berada pada satu orang atau sekelompok orang. Setelah menunjukkan bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi, Bodin melanjutkan dengan membantah mitos politik Renaissance yang diterima secara luas bahwa model negara campuran Polybia adalah bentuk negara yang optimal. Bertentangan dengan pendapat Polybius, Aristoteles, dan Cicero, Bodin menuliskan bahwa hanya ada 3 jenis negara atau persemakmuran. Yang pertama ada monarki, di mana kedaulatan berada di tangan satu orang. Yang kedua ada aristokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan minoritas. Dan terakhir ada demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan mayoritas atau berada di tangan seluruh rakyat di antara mereka. Semua monarki, aristokrasi, dan negara-negara populer bersifat tirani, despotik, atau sah yaitu kerajaan. Bodin mengamati bahwa negara-negara tersebut bukanlah spesies persemakmuran yang berbeda, melainkan cara-cara yang berbeda dalam mengatur negara. Monarki tirani adalah monarki di mana penguasa yang berdaulat melanggar hukum Tuhan, menindas rakyatnya, dan memperlakukan hak milik pribadi sebagai miliknya. Monarki tirani tidak sama dengan monarki despotik. Monarki despotik atau keagungan adalah monarki di mana sang pangeran menjadi tuan atas barang-barang dan orang-orang bawahannya. Berdasarkan hukum senjata dan perang yang sah, pemerintah mereka seperti tuan atas sebuah keluarga terhadap budak-budaknya. Bodin berpendapat bahwa tidak ada yang tidak pantas bagi seorang pangeran yang telah mengalahkan musuh-musuhnya dalam perang yang adil dan yang memerintah mereka berdasarkan hukum perang dan hukum negara. Terakhir, monarki kerajaan atau monarki yang sah adalah monarki yang rakyatnya mematuhi hukum pangeran yang berdaulat dan pangeran pada gilirannya juga mematuhi hukum Tuhan dan alam, kebebasan alami, dan hak atas kepemilikan pribadi dijamin bagi semua warga negaranya. Pemikiran terkenal yang dikemukakan oleh Jean Bodin. Jean Bodin merupakan seorang filsuf dan ahli hukum Prancis abad ke-16, terkenal dengan konsep kedaulatan negara yang diuraikan dalam karyanya Six Books of the Republic. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan tak terbatas yang dimiliki oleh negara. Jean Bodin berpendapat bahwa negara harus memiliki otoritas tertinggi untuk mempertahankan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Konsep ini menjadi dasar bagi teori kedaulatan negara dalam tradisi pemikiran politik Barat.